up teman-teman T4C, teman-teman Flame. Apa kabar semuanya teman-teman? Saya harap kita semua dalam keadaan baik. So, sore hari ini kita mau kembali lagi memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Allah kita sungguh dahsyat. Come on. Teman-teman di rumah sambil tepuk tangan yuk. Apapun keadaan kita saat ini, kita mau tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Mari teman-teman, kita mau naikkan ucapan syukur buat Allah kita. Karena Allah kita sungguh baik. Dan waktu Tuhan itu gak pernah salah buat kita. Kita mau katakan bahwa waktu Dialah yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Percaya
Kita mau sama-sama ulang lagi lagu ini dari awal. Yes, waktumu yang terbaik Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama katakan waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Sama-sama katakan, kita menyanyikan lagi waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sama-sama teman-teman, kita mau sembah Allah kita. Oh, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah kami. Beri glory Yesus. Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Oh Yesus. Ajar kami untuk selalu tetap percaya Tuhan. Berikan kami hati yang sabar Tuhan menanti waktu-Mu Bapa. Biarpun dunia saat ini Tuhan, kami mau tetap percaya Tuhan bahwa waktu-Mu lah yang terbaik. Dan sebentar juga Tuhan, kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang dengar-dengaran akan firman-Mu Bapa. Ajar kami duduk diam Tuhan. Yes. Kami serahkan Tuhan kebaktian kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Kini kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat beribadah. Kami menyambut Anda sebagai keluarga gereja Rehoboth. Dan berikut adalah beberapa info penting yang diperuntukkan bagi Anda. Kegiatan KKW dan KKP setiap Selasa dan Jumat melalui Zoom Meeting. Kegiatan doa pagi diadakan setiap Sabtu dan Senin melalui Zoom Meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia.
Mari bergabung dalam kelompok kecil Sharon dan bersaat teduh bersama dengan Spiritual Life. Mari bertumbuh bersama dan let us be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. What's up Flamers, buat yang nonton di YouTube, gue harap semuanya baik-baik aja, kita punya sukacita yang sama di dalam Tuhan. Sekarang saatnya kita mau dengerin sebagian kecil dari firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapak makasih Tuhan, udah memberikan kami kesempatan Tuhan buat beribadah hari ini Tuhan. Tuhan sebentar kami mau mendengarkan sebagian kecil dari firman yang Kau Tuhan. Pimpin lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan supaya dapat menyampaikan apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan. Dan firman yang disampaikan dapat menjadi benih yang dapat tertanam, tumbuh, dan berbuah bagi kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan kali ini dikasih tema Live in Community. Menjadi bagian dari komunitas udah nggak asing lagi kita lakuin gitu. Ada komunitas sekolah yang udah kita join, ada mungkin sekarang ini gampang banget lah untuk kita join komunitas apapun yang kita mau. Mungkin komunitas anime, mungkin komunitas K-pop atau yang lain-lain. Kita gampang banget tinggal join mungkin Telegram, ada WhatsApp juga, Instagram mungkin kita tinggal follow aja yang kita mau tahu infonya gitu. Nah, apa sih komunitas itu? Menurut ilmu sosiologi, komunitas itu suatu kelompok sosial atau sekumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Jadi kalau lu ikut komunitas dan lu diem-diem baik, nggak ngapa-ngapain, ya itu namanya lu nggak berkomunitas istilahnya gitu. Terus Henry Nouwen pernah bilang kayak gini di bukunya. Komunitas berarti bahwa orang-orang berkumpul tidak hanya untuk memberi makan tubuh mereka, tetapi juga untuk memberi makan pikiran dan hubungan mereka. Jadi kita berkomunitas bukan cuma buat ya makan-makan bareng, bukan buat ya cuma sekedar have fun bareng, tapi kita juga di komunitas ini bisa cari ilmu bareng-bareng, bisa juga ya brainstorming bareng-bareng. Nah, menurut Alkitab di Efesus 4 ayat 15-16 bilang kayak gini, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggotanya. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, jadi menurut Alkitab, komunitas ini diibaratkan sebagai tubuh. Dalam tubuh setiap anggota berfungsi sesuai tugasnya masing-masing. Nah, contohnya ya kalian tahu sendiri kayak jantung tugasnya memompa darah, usus tugasnya menyerap nutrisi dan lain-lain. Nah, cuma di sini ada kalimat terakhirnya itu bilang menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi dalam komunitas kita saling membangun di dalam kasih gitu. Kalau kita ikut komunitas dan kita gak bertumbuh sama sekali, itu menjadi pertanyaan besar buat kita. Nah, kenapa sih kita butuh komunitas? Nah, ini sedikit intermezzo dulu, manusia tuh diciptain sebagai makhluk sosial. Karena itu kita bisa ambil kesimpulan nih, bahwa Tuhan ngedesain kita sebagai makhluk yang perlu komunitas atau organisasi lah. Roma 12 ayat 10 mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat.
Kata saling dalam Roma 12 ayat 10 tidak mungkin kita kerjakan sendiri. Gak mungkin kita lakuin sendiri. Karena kita membutuhkan orang lain untuk kita melakukan firman Tuhan ini. Waktu Adam diciptakan juga Tuhan melihat dia kesepian, terus diciptakannya lah Hawa sebagai pendamping yang sepadan. Nah, itu asal mula kita ini sebagai makhluk sosial. Apa sih dampak-dampak yang diberikan oleh komunitas untuk kita sendiri nih? Advantage-nya buat kita sendiri, benefit. Komunitas itu memberikan motivasi. Di sini gue kasih contoh, awalnya ya gue sebagai anak IT yang kerjaannya cuma duduk diam di depan laptop terus ngetik-ngetik gak jelas gitu. Ketika diajakin sama teman-teman yang pencinta badminton lah ya istilahnya, kayak suka banget sama badminton, ya gue meluangkan waktu untuk berolahraga lah istilahnya. Mau lapangannya jauh segimanapun ya, karena gue udah berkomitmen, udah ada teman-teman yang istilahnya mah encourage, mendukung gue buat istilahnya mah olahraga bareng-bareng, kita have fun bareng-bareng, ya gue jalanin gitu. Kalau ya hal itu nggak bisa kita bandingin sama yang motivasi yang based on diri kita sendiri. Kayak gue mau badminton sendiri ya, itu nggak mungkin sih. Misalkan gue mau lari pagi lah, jam 5 mungkin, jam 5 lari pagi. Mungkin di awal-awal semangat lah, tapi lama-kelamaan ketika lu nggak ada teman, nggak ada istilahnya yang bisa diajak cerita lah, mungkin sambil lari atau apa, lama-lama motivasi itu bakal layu. Tapi ketika lu stay di community yang suka lari, lu bisa tahan misalkan berbulan-bulan dan bisa terusan mungkin. Nah itu yang pertama, komunitas itu memberikan motivasi. Yang kedua, komunitas adalah tempat latihan yang terbaik. Nah di dalam komunitas mau nggak mau kita harus mempraktikkan apa yang kita ketahui atau kita tahulah istilahnya. Misal di game MOBA, gue suka main game MOBA, ya gue sering nemuin orang-orang yang berbagi ilmu lah, yang kasih tahu hero buff atau nerfnya, atau mungkin di yang game yang lain sering kayak ada ngasih tahu item yang diperluin buat evolve something gitu. Nah di komunitas game MOBA ini gue sering nemuin guild atau apa ya, mungkin bisa dibilang clan gitu yang sering latihan sparring. Mungkin buat yang nggak tahu, sparring itu latih tanding lah. Kalau di futsal juga sama, kurang lebih sparring gitu istilahnya. Nah lewat sparring ini kita bisa istilahnya nemuin meta-meta atau taktik-taktik baru yang belum tentu klub lain tahu gitu istilahnya. Jadi bisa nemuin hal-hal baru di komunitas ini. Nah di komunitas yang menjadi tempat latihan terbaik ini, kita jangan biarin firman Tuhan jadi pengetahuan, sekedar pengetahuan aja di komunitas ini. Komunitas ini ada untuk mengasah kita untuk saling, yang tadi di Roma 12 ayat 10 bilang, saling mengasihi, saling menasihati, saling mendoakan, dan saling mengampuni. Yohanes 13 ayat 35 bilang, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kata saling mengasihi ini kita bisa praktekin di komunitas-komunitas yang kita punya gitu. Lanjut di poin berikutnya, dalam komunitas selalu ada yang belajar dan mengajar gitu. Dalam komunitas kita selalu dapat belajar dari orang lain, entah itu ketuanya atau orang anggota-anggotanya. Kita pun bisa juga ngebagiin apa yang kita punya gitu, pengalaman yang kita punya, entah ilmu yang kita punya gitu, buat membantu orang lain bertumbuh. Belajar juga nggak harus dari ketua komunitas gitu, karena ya sesama anggota juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita ini masih manusia, jadi
kita harus saling belajar satu sama lain. Dalam komunitas juga ada pertanggungjawaban. Nah, spesifik di dalam komunitas Kristen kita bertanggung jawab menjaga satu sama lain untuk hidup menurut standar-standarnya Tuhan. Jadi kalau ada teman kita yang ngelakuin salah, tolong ingetin, jangan dibiarin, karena kita hidup di komunitas yang sebagai orang Kristen, ya tugas kita adalah mengingatkan orang jika ada orang yang tidak sesuai dengan standar firman Tuhan. Nah, Mazmur 1 ayat 1-3 kalian bisa baca di rumah atau di pause dulu buat baca boleh. Nah, di ayat 2-nya dibilang, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, siapa sih yang gak mau jadi pohon yang ditanam di tepi aliran air? Semuanya pasti mau kan? Tapi gimana sih caranya biar kayak pohon itu gitu? Yang ternyata ada di ayat 2 dan ayat 3 bilang ada yang disebut gold in sama gold out. Kalau lu makan hal-hal yang baik, hal-hal yang berharga, hal-hal yang manis, maka itu akan mempengaruhi output yang lu keluarkan gitu. Kalau ada gold in, gold out, pasti ada garbage in, garbage out. Ketika kita bergaul sama orang yang ngomongnya kasar, ngomongnya hewan peliharaan yang depannya A, belakangnya G di mana-mana, tiap titik koma ada, ya meskipun lu cuma denger doang, tiap hari lu dengerin dia ngomong kayak gitu, gue percaya lama-lama lu juga bakal ketularan karena kebiasaan baik akan dirusakkan oleh pergaulan yang buruk. Gitu. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Menurut ilmu psikologi bilang 85% perilaku kita dipengaruhi sama alam bawah sadar kita. Jadi ini mengacu sama di ayat pertama di ayat Mazmur ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan cemooh. Kalau lu cuma duduk doang juga di kumpulan yang istilahnya nggak benar, itu bakal masuk ke alam bawah sadar lu. Istilahnya di ayat lain juga mengatakan iman timbul dari pendengaran. Jadi pendengaran itu sangat harus kita jaga juga. Nah, gimana caranya kita menjaga apa yang ada di bawah sadar, alam bawah sadar kita? Nah, kita harus bergabung sama komunitas-komunitas yang istilahnya suportif sama kita, komunitas-komunitas yang benar. Nah, melalui komunitas yang benar, diharapkan kita mendapatkan input yang benar, biar output kita juga menjadi benar, karena gold in, gold out tadi. Nah, ada suatu quotes bilang, Christian community is a place where we keep the flame of hope alive among us and take it seriously so that it can grow and become stronger in us. Artinya, komunitas Kristen adalah tempat di mana kita saling menjaga nyala api kita, harapan kita, semangat kita untuk menjadi tumbuh dan lebih kuat di dalam diri kita untuk lebih memuliakan Tuhan lagi. Berkomunitas adalah buah dari kemampuan kita untuk menjadikan kepentingan orang lain lebih penting daripada kepentingan kita sendiri. Nah, kebanyakan gereja juga udah menyediakan komunitas-komunitas kita untuk bertumbuh nih. Salah satunya di Rehoboth ini kita punya beberapa komunitas untuk kalian bertumbuh. Ada Komsel, ada Sharon, ada Core juga. Jadi gue saranin sih bergabung aja sama komunitas itu. Meskipun istilahnya gue percaya semuanya sama-sama saling belajar. Jadi ya kita bertumbuh bareng-bareng lah. Nah, pesan terakhir dari gue sih, yuk kita cari komunitas yang tepat dan mulai berkontribusi untuk komunitas itu. Mulai aktif di komunitas, gak cuma pasif duduk diem doang. Dan kita bertumbuh bareng-bareng di Gereja Rehoboth ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapak makasih Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan, kami udah memuji menyembah Engkau, udah mendengarkan sebagian kecil dari firman yang Engkau Tuhan.
Makasih Tuhan udah ngingetin kami Tuhan untuk hidup dalam komunitas dan ikut turut aktif Tuhan dalam komunitas. Tuhan tolong bantu kami Tuhan buat bagi teman kami yang belum punya komunitas yang tepat Tuhan, untuk biar kami dapat menemukan komunitas yang sesuai dengan apa yang kami mau Tuhan. Menjadi komunitas yang benar Tuhan di mata Engkau. Dan supaya kami juga dapat menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Tuhan, sebentar kami bakal menutup ibadah hari ini Tuhan. Makasih atas setiap penyertaan-Mu dalam ibadah hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom saudara, selamat beribadah. Kami menyambut Anda sebagai keluarga gereja Rehoboth. Dan berikut adalah beberapa info penting yang diperuntukkan bagi Anda. Kegiatan KKW dan KKP setiap Selasa dan Jumat melalui Zoom Meeting. Kegiatan doa pagi diadakan setiap Sabtu dan Senin melalui Zoom Meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Mari bergabung dalam kelompok kecil Sharon dan bersaat teduh bersama dengan Spiritual Life. Mari bertumbuh bersama dan let us be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.